Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Sabtu tanggal 28 Oktober tahun 2023 adalah Pesta Santo Simon dan Yudas Rasul. Pesta kedua Rasul ini dirayakan bersama, mungkin karena nama keduanya yang selalu disebutkan serentak berurutan dalam Injil-Injil sinoptik. Dan karena keduanya sama-sama mengalami nasib sebagai martir di negeri Persia atau sekarang disebut Iran. Simon selain dikenal sebagai saudara sepupu Yesus, juga dikenal sebagai saudara Rasul Yakobus Muda dan Yudas. Julukannya si Zelot berarti yang rajin, yang meluap semangatnya dalam mempelajari dan menaati hukum Taurat Yahudi. Gelar ini mungkin juga dikenakan kepada Simon karena ia termasuk salah seorang penganut aliran Zelot yang sangat fanatik berpegang teguh kepada Taurat dan turut ambil bagian dalam pemberontakan melawan penjajah Romawi tahun 67 sampai 70. Kisah hidup dan karyanya sebagai rasul tidak dicantumkan dalam Injil, namun berdasarkan beberapa tradisi, Simon pernah mewartakan Injil di Mesir dan kemudian bergabung dengan Yudas ke Mesopotamia. Dari sana mereka pergi sebagai misionaris ke negeri Persia, Iran, hingga menemui ajalnya sebagai martir bersama Yudas. Yudas yang disebut juga Tadeus, berarti yang berani, adalah saudara Rasul Yakobus Muda. Tradisi mengakui dia sebagai penulis surat Yudas, walaupun mungkin ia hanya menyuruh orang lain menuliskannya. Nama Yudas dimunculkan dalam Injil Yohanes pada waktu Yesus mengadakan perjamuan terakhir. Dialah yang bertanya kepada Yesus, apa sebabnya Yesus menyatakan diri kepada murid-muridnya dan bukan kepada dunia. Setelah kenaikan Yesus, tak ada cerita kitab suci tentang karya Yudas. Menurut tradisi, Yudas mewartakan Injil di Mesopotamia sebelum bergabung bersama Simon di Persia, di mana keduanya bersama-sama menemui ajalnya sebagai martir Kristus. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 2, ayat 19 sampai 22. Saudara-saudara, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan sewarga dengan orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kamu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di atas Dia, tumbuhlah seluruh bangunan yang rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan. Di atas Dia pula
kamu turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah dalam roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai 19. Sekali peristiwa, Yesus mendaki bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Yesus dekat dengan umat-Nya. Walau kita sering merenungkan tentang Yesus, ternyata ada begitu banyak hal darinya yang terus mengundang rasa penasaran, ingin tahu, rasa dekat dan percaya padanya. Mari kita renungkan 3 hal ini. Dia berdoa dan selalu berdoa untuk kita. Dia memilih kita untuk menjadi murid-Nya, dan Dia selalu mau dekat dengan kita. Pertama, Yesus telah meminta dan terus meminta untuk kita. Dia adalah perantara. Apalagi Dia bersama Bapa di surga, dan tentu pekerjaannya adalah sebagai perantara, berdoa. Dia adalah perantara terbesar. Ini adalah kebenaran yang menyemangati kita, sebab pada saat kesulitan atau ada keperluan, kita akan mengingatnya. Yesus, Engkau pasti sedang mendoakanku. Berdoalah bagiku. Yesus berdoa untukku pada Bapa. Itulah pekerjaannya, berdoa untuk kita dan gerejanya. Kedua, dalam Injil, ketika hari siang, Ia memanggil murid-muridnya lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Dialah yang memilih, dan Dia mengatakannya dengan jelas, "Bukan kamu yang memilih aku, melainkan akulah yang memilih kamu."
Konsekuensi sikap Yesus ini menyemangati kita karena kita punya kepastian, saya dipilih oleh Tuhan. Pada hari pembaptisan, Dia memilihku. Kata Paulus, kita bukan lagi orang asing, tetapi sewarga. Saudara-saudariku terkasih, mengapa kita dipilih? Jawabannya adalah cinta. Cinta tidak melihat apakah seseorang memiliki wajah yang tidak menarik atau wajah yang cantik, sebab Yesus melakukan hal yang sama, yaitu mengasihi dan memilih dengan cinta. Dan Dia memilih semua orang. Dalam daftarnya, tidak ada orang yang tidak penting, sebab semua orang penting. Satu-satunya elemen yang mencirikan semua orang adalah bahwa kita orang berdosa. Yesus memilih orang berdosa. Namun Yesus memang begitu dan karena itu Dia memilih semua orang. Kriterianya adalah cinta dan dalam pembaptisan kita dipilih. Dalam pemilihan ini, Yesus hanya memakai cinta dan oleh karena itu dalam kasus Yudas Iskariot, walau ia berdosa, tetap sudah dipilih oleh Yesus. Ketiga, Yesus selalu mau dekat dengan kita, seperti dikisahkan dalam Injil. Lalu Yesus turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain. Yesus memang suka berada dekat dengan orang lain. Dia bukan seorang profesor, seorang guru, seorang mistikus yang suka menjauh dan berbicara dari belakang meja mereka. Yesus suka berada di tengah-tengah orang banyak, membiarkan dirinya didekati, membiarkan orang bertanya padanya. Yesus menghadirkan kedekatan Allah dengan umat-Nya. Semoga demikian. Amin.